Semoga aja lah ada keajaiban Allah lah gitu. Pengen banget rasanya lihat muka ibu Agus sama abah Agus, muka istri Agus gitu ya, pengen. Ya, ini untuk planning operasinya sendiri sudah terjadwal mungkin kapan nih? Ada tadi katanya kan besok di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Menteng ya, itu udah tersampaikan mungkin ke Agus sama istri. Iya, besok kita lihat kan prosesnya masih ada itu. Mungkin ada beberapa tahap untuk melangkahkan ke operasi itu kan nggak lama. Besok jam berapa rencana? Siapa yang mendampingi besok? Mbak atau? So, jam berapa saya? Jam 6 sore. Ya. Ya. Di JSM Menteng. Benar ya? Itu prosesnya langsung operasi atau mungkin ada tahap-tahapnya dulu? Cek apa? Agak rusak. Cek penyakit dalamnya. Oh. Tapi cek penyakit dalamnya juga di JSI juga. iya semua. Oh, semua di situ. Ya. Oke, ini juga kan sekarang kamarnya Agus kemarin kan belum terpasang AC ya, masih panas ya. Sekarang kan udah dingin nih, udah terpasang AC gitu ya. Mungkin gimana Gus, ini mungkin ada bantuan juga atau emang dari uang pribadi atau seperti apa? Ya ini dari Bapak Krisnamurti juga sama. Kemarin dikasih itu untuk depan satu, buat kamar Agus satu. Mas Agus, Bang Krisna banyak membantu Mas Agus dan keluarga. Mas Agus menganggapnya seperti apa sekarang untuk Bang Krisna? Benar-benar ya malaikat Agus lah gitu. Dia orang baik banget gitu. Di saat Agus terpuruk ada dia yang ngebantuin Agus gitu. Makanya Agus bilang Agus sangat bersyukur banget sama Allah juga dipertemukan sama Bapak Krisna yang begitu baik sama Agus. Susah dari orang sebaik Bapak Krisna. Dia benar tulus banget dia nolongin Agus gitu. Ya, Agus gak punya AC, dikasih AC di kamar Agus. Makasih banyak Bapak Krisna. Iya. Oke. Gus, nah ini kan tadi kasih donasi buat pengobatan 50 juta ya. Ini kan kemarin juga sempat ngasih donasi buat beli AC nih. Kalau boleh tahu kemarin udah kasih total berapa sih dari bantuan dari Bang Krisna gitu? Ya kemarin dikasih berapa dolar saya? Berapa dolar Pak? $700. Ya banyak juga sih, kemarin juga di rumah sakit juga dia yang ngebayar. Iya, Ongkos duit juga dia bayar. Dia semua yang bayarin sih. Semua grab-grabnya juga dia yang ngebayarin di rumah sakit kemarin. Mas Agus tapi kadang masih suka ini menangis kadang di rumah atau sedih. Dia udah pasti. Pasti. Dia Apa? pengen- Ya Agus kepengen lihat muka mama Agus sama muka abah Agus. Ya udah 3 tahun tiba-tiba datang kemari, Agus nggak bisa lihat mukanya. Pengen lihat muka istri Agus. Kadang Agus lihat tuh sedih, sedikit ringan. Kadang-kadang tuh momen-momen kita dulu kayak apa. Itu juga sama orang tua Agus, sama orang istri. Kalau teringat tuh rasanya nyesek banget setiap hari. Makanya aku suka nangis. Gus. Ya, Mas Agus ini kan apa namanya, permasalahan Mas Agus sampai melebar kemana-mana ya, mohon maaf ya. Jadi, sampai Bang Farhat Bersiter sama Bang Densu gitu. Seperti apa mungkin Mas Agus melihatnya gitu? Ya, lihat yang mana? Yang mana itu yang mana ini? Yang kemarin sempat berseteru Mas Densu datang ke rumah Mas Iya, Farhat. terus sekarang Densu dilaporin Sekarang sama Densu Bang dilaporin Farhat. sama Bang Farhat. Jadi malah panjang nih. Melebar kemana-mana gitu. Terus belum sampai ke situ, baru tahu juga itu. Ya semoga ada jalan terbaik lah buat mereka berdua. Mereka sama-sama orang baik, pasti ada jalan terbaik lah untuk mereka berdua. Semoga tidak ada apa-apa, semoga tidak ada pertikaian, semoga mereka berdamai. Tapi Agus jadi ini nggak sih, merasa bersalah nggak sih? Artinya kan berawal dari dulu sempat bantuin Mas Agus, terus akhirnya berseteru dengan Mas Farhat. Gimana melihat Densu kan dulu orang yang pertama ibaratnya membantu Agus nih. Ya sedih lah, pastilah. Semoga
nggak ada jalan keluarnya mereka, semua mereka sama orang baik. Semoga Allah damaikan mereka dengan cara baik-baik. Mas Agus, ini kan dana Mas Agus masih di rekening Nopi ya. Iya. Terus yang disumbangkan ke Yayasan Manopi juga belum ada istilahnya kejelasan ke Mas Agus. Itu Mas Agus akan terus memperjuangkan itu enggak sih, atau seperti apa mungkin? Itu semua pengacara Agus itu Pak Farhan sama Pak Krisnamurti sih yang ngurusin semua itu. Masih terus memperjuangkan itu ya? Iya, sama Pak Krisnamurti sama Pak Farhan. Itu kan kemarin Mas Agus sempat pakai BPJS, terus tiba-tiba tidak bisa pakai BPJS lagi, itu gimana? Mungkin Iya, lagi nggak gimana sih. kenapa tiba-tiba nggak bisa lanjut pakai BPJS lagi? Kan Agus kan termasuk tindak kriminal, jadi nggak bisa di cover sama BPJS gitu sih katanya sih. Kemarin udah diterangin juga di rumah sakit juga, terus diisi sama Pak Krisnamurti juga sih kemarin. Oh, karena korban tindak kriminal gitu, jadi tidak bisa di cover BPJS lagi. Nggak perlu BPJS lagi. Iya. Terus netizen juga banyak yang bilang katanya semenjak nggak bisa pakai BPJS lagi, jadi Agus berharap uang dari Novi lagi gitu. Biarin aja lah netizen mau bilang apapun, kan semua buruk semua, nggak ada yang baik juga buat Agus. Ya Agus pasrahkan aja sama Allah, apapun itulah, nggak bisa berkomentar apa-apa. Agus pasrahkan sama Allah itu semua, biarin mau ngomong apapun ya terserah, memang udah jalan hidup Agus seperti itu, mau gimana lagi. Siap. Mungkin ucapan terima kasihnya buat Pak Krista. Iya, untuk Pak Krisnamurti, buat Bapak Farhan. Terima kasih. Walaupun banyak di luar sana yang negatif sama Agus, tapi masih ada orang baik yang percaya sama Agus. Agus, terima kasih banyak buat Pak Krisnamurti, buat Pak Farhan. Apapun yang Bapak kasihkan sama Agus nggak bisa balas. Semoga Allah yang balas kebaikan Bapak Farhan sama Bapak Krisnamurti. Sekali lagi Agus ucapkan terima kasih banyak Bapak. Iya. Mas Agus, ini dengan adanya pengobatan nanti di klinik di daerah Menteng ini, berarti untuk pengobatan ke Singapura itu nggak jadi ya, atau mungkin belum sampai ke arah sana gitu? Ya lihat nanti gimana ininya di sini. Kalau memang ada harapan, ya pasti kita diterjunkan sama Pak Krisnamurti secepat mungkin gitu abadiannya. Kan kita di sini harus pakai operasi kelopak mata dulu. Nanti penjelasan dokter seperti ini apa, gimana, ada harapan nggak gitu. Mas Agus, tapi secara pribadi Mas Agus kepada Teh Novi itu ini nggak sih, artinya kan kemarin sudah dilaporkan oleh Bang Farhat, secara pribadi setuju nggak sih Mas Agus? Artinya kan boleh dibilang Mbak Novi orang yang pertama membantu juga dulu, gimana Mas Agus? Itu udah sama Pak Farhat semua sih. Urusannya sama Pak Farhat semua sih. Itu serahkan sama Pak Farhat sama Pak Krisnamurti. Artinya Mas Agus mengikuti aja dari pengacaranya aja gitu. Ya. Tapi secara pribadi gimana? Kalau secara pribadi Dia Mas ngikutin Agus, prosesnya yang udah berjalan. Ya, tapi kalau jadinya saling lapor begini Mas Agus gimana, jadi pengen ini nggak sih, artinya udahlah nggak usah ribut-ribut Ya, gitu, atau seperti damai. pengen damai aja udah, atau seperti apa Mas Agus? Ikutin prosesnya aja Pak. Sip. Terima kasih banyak ya, Ya, Mas Agus. sama-sama. Jadi ganggu waktu istirahatnya, silakan dilanjut istirahatnya Mas Agus. Ini sih izin stop situ bentar. Kemarin dikasih uang buat beli aset $700 ya? $700 ya? Iya, gitu kan. udah dirupiahin berarti. Iya, maksudnya dirupiahin ya. Kali aja 15 orang. Tapi udah ada yang mulai membaik nggak sih Mas Agus? Pulih itu dikip, masih dikip Paling kalau membaik itu bagian kulit sih. kulit ya, Iya, cuma- kering udah kering. Kering lumayan lah.
Tapi kalau ini kadang-kadang masih sakit juga perih. Yang mana bagian mana Mas Ini Agus? yang paling parah. Oh, Masih ya masih basah di sini. itu basah. Basah. Orang yang paling kuat kan kenanya juga. Kalau bagian muka, hidung udah pada kering Mas Agus ya? Iya, habis kalau Iya, yang paling hitam muka itu habis udah hilang, hitam semua hilang. Oh, hitam hilang. Alhamdulillah. Tapi itu bagian mata keluar air ya Mas Agus ya? Iya, air mata. Air mata. Tapi Kalau kayak yang nanah. udah nutup, yang Apa? Kalau yang mata kiri yang udah mata nutup, udah nutup. yang ada harapan tinggal yang kanan. Tapi yang kanan ditutup perban masih Mas Agus. Iya. Istri kalau pagi merawat, artinya apa perawatan di rumah buat Mas Agus biar cepat pulih apa biasanya kalau pagi? Iya, Oh, pasien tadi. langsung ngebersihin, mandi. Obatnya tetes mata. Tetes masih rutin tetes mata. Obatnya masih. Iya. Iya. Ya nggak kering kan harus setiap jam ada kasih. Oh tiap jam. Ada tiap jam, ada 3 jam sekali. Ada yang macam sih. Kasih vitamin nggak? Vitamin ada kemarin. Vitamin C. Tapi makanan dikontrol nggak sih maksudnya dijaga? Karena dia mah nggak ada apa namanya Nggak ada pantangan sih. pantangan makan apa aja nih makan di sini. Alhamdulillah sih. Kalau misalkan lagi nggak panas dingin ya dia makannya kuat. Kalau lagi panas dingin baru tuh dia nggak doyan makan. Oh. Makanya hidup. Emang sering panas dingin kadang Mas Agus sempat. Suka sih kalau kemarin. Tapi kalau sekarang udah jarang sih. Alhamdulillah sih. Udah banyak perubahannya sekarang. Tapi kalau di rumah ini masih bisa jalan nggak sih Mas Agus? Ada sendiri kan udah tahu ruangan di sini gitu. Oh, bisa. Bisa. Iya, cuman kan harus di ini juga sih. Nggak bisa sendiri juga. Harus dilihat juga kadang sama istri. Kadang saya pengen sendiri gitu, cuman dipantauin terus gitu. Sama orang tua, istri, bawa. Berarti meraba-raba kalau jalan di lingkungan di rumah ini, di dalam rumah. Iya, meraba orang nggak bisa lihat Pak. Meraba lah, tangan begini. Itu pun kadang-kadang suka kebentur kepalanya ke dinding. Kadang gimana Mbak Mas Agus? Kadang suka belajar jalan sendiri karena Iya, Tanpa Ya, di- jalan kalau sendiri cuma bantu. ke kamar mandi sih bisa sendiri. oh bisa. Bisa. Maksudnya kalau udah di dalam kamar mandi dia bisa sendiri. Misalnya mau buang air kecil atau buang air besar dia bisa sendiri. Paling jalan masih suka dituntun. Iya. Diukur berarti Mas Agus berapa langkah gitu atau gimana? Atau pakai batin? Pakai batin sih biasanya ngerasa gitu. Ya, tapi dia kadang nggak bisa jalan lurus, suruh lurus malah Belok. belok. Oh, iya Mas Agus. Jadi yang Mas Agus kadang udah tahu nih ruangan apa aja Mas Agus? Paling ke kamar mandi. Kamar mandi, Paling ke ruang depan situ. Paling Ruang itu tamu. aja. Iya. Terus? ruang tamu terus paling masuk ke kamar itu doang sih. ke dapur nggak ngambil makanan apa gitu? Kalau ke dapur biasanya diambil Oh. dari istri sama mama sih lebih. Tidurnya jam berapa sekarang Mas Agus, Mbak? Tidurnya nggak tentu sih. Oh nggak tentu. Kalau misalnya siang tidur, malamnya jadi kelelawar. Nggak tidur. Kalau tidurnya malam, siangnya begadang. Nggak pasti berarti ya. Iya. Terus paling mainan apa kadang apa untuk mengisi waktu luang kesibukan Mas Agus biar nggak boring Paling kadang. ngobrol-ngobrol sama istri, tiduran, ngobrol, paling ke depan, kemari lagi ke kamar lagi. Gitu doang sih. Jenuh juga ya. Kalau dulu Mas suka TikTokan sih Mas Agus yang ngilangin Iya, jenuh ya. kalau dulu saya suka TikTokan kalau ngilangin jenuh sih. Karena kan kadang-kadang saya suka libur, nggak ada kegiatan apa-apa gitu, saya TikTokan. Cuman kadang istri nggak suka liatnya, katanya lebay, alay, katanya gitu. Mana ada cowok TikTokan katanya. Iya Mbak, sempat melarang juga Mas Agus dulu untuk TikTokan. Sering dia Oh. marah dari nikah juga. Udahlah nggak usah ngapain sih gitu, malu katanya gitu. Cuman kan jenuh gitu, aku bilang nggak ada kegiatan apa-apa. Abang bilang, aku bilang sama istri, terus istri kan suka main game juga gitu. Suka minta dimasakin nggak sih kadang apa request nih ke Mbak? Terus,
Masih. Sering sih kalau masak sih sering request sih masak Apa? mie sama telur. Oh, Tapi kalau ini si Agus yang lebih kalau masak tuh karena Agus kan hobi sih Iya, gitu. jago Karena ya. Agus yang lebih sering masak sih. Dia yang kadang bersih-bersih, kadang ganti-gantian gitu. Kalau Agus masak dia yang bersih-bersih, tapi kalau dia masak Agus yang bersih-bersih. Tapi dengan lebih ke Agus sih kalau masak itu lebih banyak ke Agus. masak apa biasanya tadi suka dimasakin mie apa sama telur, mie goreng apa mie Merebus. mie kuah? Iya itu setiap pulang kerja itu. Hmm. Itu selalu tuh kalau pulang kerja